Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Penil, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Penil, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Bang Pil, Apa kabar? Apa kabar? luar Keren, biasa. Ganti pemain. Ganti pemain. Tapi ini menarik nih. Setelah kita tadi dengar firman Tuhan ya, udah dibacain, dan kita semua pasti tahu dong. Sekarang kita mau bahas setelah perjalanan Yakub nih. Yakub tadi udah kita dengerin di video sebelumnya bahwa Yakub itu habis dari rumah Laban. Terus aku sempat bilang juga sama Om Prana bahwa dia menaruh dirinya nih sedang dalam bahaya nih. Karena memang maju kena, mundur kena gitu kan. Dia menaruh dirinya berada di tengah-tengah bahaya. Lalu setelah itu dia melewati bahaya itu, dia mengambil resiko dengan tetap maju ke depan gitu kan. Nah, tapi sebelum kita masuk ke situ, Bang Pil pernah nggak nih kira-kira ada di tengah-tengah keputusan harus maju apa mundur nih? Kalau maju kena, mundur kena. Ditanya lagi nih pertanyaan yang sama, untang-untang ganti pemain ya. Ya kalau pribadi sih kayaknya setiap kita manusia pernah ya ngadepin kayak gitu karena ya kita tahu manusia hidup nggak pernah yang nggak ada masalah kan. Namanya ketemu masalah ya pasti selalu dihadapkan sama dua pilihan gitu kan. Apapun yang kita ambil pasti ada konsekuensinya, maju kena mundur kena tadi. Jadi kalau pribadi sih pernah lah, mungkin bisa dibilang sering juga. karena kan ya nggak harus maju kena mundur kena juga kan. Maksudnya ya itu kan situasi yang memerlukan konsekuensi gitu. Jadi setiap kita pilih satu tindakan atau pilihan ya pasti ada sisi negatifnya gitu dari pilihan yang kita ambil itu. Jadi pasti rasanya pernah lah di posisi itu. Iya, pernah lah ya. Sebagai manusia memang pasti ya itu harus melangkah apa harus mundur nih. Betul. Ya pernah. Tapi memang perbedaan antara kita dengan Yakub, dia majunya langsung dicatat. Iya, dan dicatat langsung nih masuk ke kitab kita. Dan di sini memang yang menarik nih ketika ada satu kisah nih Bang Pil sama Om Prana yang sama-sama sudah kita baca, kita dengar. Ketika bagaimana dia bergumul ya dengan Allah. Dan pergumulannya ini tuh bisa dibilang menarik banget gitu. Karena nggak ada ya siapa sih diantara kita yang pernah lihat kasat mata maupun
kita dengar cerita teman kita atau keluarga kita yang memang bergumul sama Allah sampai bergulat gitu kan. Nah, kalau dari Bang Pil sendiri nih, ngelihat pergulatan ini tuh gimana sih? Iya, kalau aku sih ngebacanya memang ini ya, maksudnya kayaknya sering kita lihat kontras banget perjanjian lama sama perjanjian baru gitu ya. Kita mengimani kita ini sekarang hidup udah di zaman perjanjian baru gitu. Tapi ya banyak kasus di perjanjian lama ini yang benar-benar memang zamannya mereka berhubungan langsung sama Tuhan gitu kan. Sama kasusnya sama si Yakub ini, bahkan dia bergulat ini langsung dengan Allah sendiri gitu ya. Ngebayanginnya apa ya? Kadang ya itu makanya baca Alkitab ini perlu imajinasi dibilangnya, karena benar-benar ya kita susah kan ngebayanginnya untuk zaman sekarang kita ini. Tapi ya ini benar-benar pada saat itu Yakub berada di posisi yang sangat sulit tadi itu, dia benar-benar bergumul, dibilangnya langsung sama Allah itu. Kalau Pak Prana? Ya kalau saya, kalau lagi dilihat dari judulnya ini menarik ya, kayak tadi Ren bilang nih judulnya adalah Yakub bergumul, apa tadi Ren judulnya? Pergumulan Yakub dengan Allah. Nah, kan berarti kan Yakub sendiri nih, karena kita lihat kok dari ayat 22 ini pergumulan ini dimulai ketika Yakub sudah membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, ke 11 anaknya menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Nah, pada saat dia bergumul itu nggak ada orang lain selain daripada si Yakub sama Allah ini. Ya kan, dia bergulat sampai fajar menyingsing kalau kita lihat. Nah, mengapa si Yakub ini bergumul atau bergulat dengan ini? Karena sepertinya si Yakub ini tidak mau malaikat Tuhan ini pergi sebelum dia diberkati gitu. Jadi mengapa si Yakub ini bergumul? Karena dia ini menunggu untuk mendapatkan terlebih dahulu berkat, karena kan kita tahu keadaannya adalah maju salah, mundur salah. Nah, jadi dia sebelum dia mengambil keputusan, dia mau ini, Yakub ini mau dapat berkat dulu nih, supaya pada saat dia pun kalau mengambil keputusan maju atau mundur, dia udah dapat terlebih dahulu berkat dari Tuhan. Nah, gitu kalau menurut saya tuh Ren, kisah ini gitu loh. Iya, berarti kalau kita lihat itu ada sifatnya si Yakub yang gigih itu ya. Yang gigih itu. Jadi dia bukan hanya gigih dalam istilahnya mengerjakan segala sesuatu, mengusahakan jodohnya dia, tapi dia gigih juga nih dalam fokus sama Tuhan. Fokus sama Tuhan. Kalau aku keluar sedikit gitu ya ngelihatnya gimana si Yakub pada saat itu. Dia mencoba punya waktu kesendirian. Oh iya, bisa juga. Iya kan, dia punya waktu kesendirian di mana memang dia mengadakan waktu itu. Dan Tuhan melihat itu bahwa dia lagi kayaknya Yakub nih lagi ketakutan atau segala macam, khawatir. Karena itu tadi. Tapi di posisi kekhawatirannya dia, Tuhan masih melihat bahwa dia mencoba untuk pakai kekuatannya dia. Pakai kekuatan sendiri Yakub ya. Iya, bagaimana dia tetap susun yang namanya rancangannya dia untuk ketemuin si Esau. Iya. Bagaimana dia kirim duluan perbendaharaan segala macam. Iya, itu kan masih membuktikan bahwa dia memang pakai kekuatannya sendiri. Kalau kita keluar sedikit memang di kayak Habakuk contohnya. Dia pernah bilang bahwa Tuhan, kenapa ini orang-orang jahat gitu, di sekeliling aku orang-orang jahat, dan aku yang ada di tengah-tengahnya yang harus ngelihat. Tapi apa? Dia memutuskan untuk naik ke atas menara. Dia sendiri di situ dia melakukan yaitu pergumulan dengan Allah. Memang mungkin kalau aku ngelihatnya setiap kita pergumulannya beda-beda. Dan kita memang harus bergumul dengan Allah. Bagaimana waktu kalau kita lihat Daud kan, dia pergi ke Gua Adulam, bagaimana Musa juga. Cuman memang kehadiran Allah itu kan berbeda-beda. Pada kita mungkin ada yang nyata banget. Nah, ini kebetulan fisik banget nih. Fisik. Iya, fisik banget nih. Fisik banget. Jadi bisa dibilang ini love language-nya physical attack. Iya, bukan physical touch. Jadi benar-benar langsung dihajar. Nah, kalau Bang Pil sendiri pernah ngerasain gak sih yang namanya kayak Yakub gini? Tiba-tiba Allah hadir entah dari suara atau dari mana gitu.
Kalau pribadi sih langsung secara langsung gitu kayaknya belum ya. Cuman pernah lewat orang lain, lewat suara orang lain coba mengingatkan, menegur gitu. Nah itu pernah tuh. Jadi baru ya itu sekali-sekali itu pertama kali ditegur orang terus kayak kepikiran gitu. Sampai sampai beberapa hari kayak ngena banget gitu tiba-tiba diomongin seperti itu sih. Kalau Om Rana sendiri pernah nggak? Pergumulan ya, pergumulan sih dalam kehidupan ini ada, mungkin cuman nggak sering, tapi pasti kehidupan ini ada pergumulan-pergumulan yang dihadapi dengan permasalahan-permasalahan yang berbeda-beda. Namun sekali lagi ya, dengan mengandalkan kekuatan sendiri sih kita tidak bisa menghadapinya dan menyelesaikannya, tapi segala sesuatunya itu pada akhirnya terselesaikan karena kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan gitu. Nah, Om Rana pernah ngerasain kayak, wah ini Tuhan lagi hadir banget nih. Kalau ini kan benar-benar sampai dihajar nih. Ya kalau misalnya secara fisik, maksudnya secara nyata Tuhan datang dalam bentuk seperti yang di Kejadian pasal 32 sih belum pernah kejadian ya, tapi kehadiran Tuhan kan itu bisa juga melalui kehadiran orang lain, pertolongan orang lain yang dipakai Tuhan untuk membuktikan bahwasanya pertolongannya itu ada dalam kehidupan di tengah pergumulan kita, gitu aja Ren. Tapi memang menarik ya, ini kan kalau kita lihat cerita ini, kalau kita lihat sekarang ya Bang Pil juga sama Om Prana, ada hal-hal yang membuat kita tuh kayak bertanya-tanya, ini sebenarnya kisah ini masuk akal nggak, ini bener nggak nih, gitu kan? Karena kita lihat ada kata menang juga, dia menang loh di sini dalam pergulatan itu. Nah Bang Pil sendiri termasuk orang yang mempercayai cerita ini sebagai kebenaran yang memang diceritakan kembali, atau ini hanya sebuah penglihatan? Iya, kalau jujur sih waktu baca ini pun pas pertama-tama juga kayak bingung gitu kan. Maksudnya di ayat yang ke-32 di pasal 32 ayat yang ke-22 itu dari perikop pergumulan Yakub dengan Allah ini kan dibilang Yakub bangun terus mengantar istri dan anak-anak dan sebagainya itu kan, menyeberangkan mereka gitu. Terus tiba-tiba di ayat 24 ini balik lagi tuh, ada lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing gitu ya. Ini agak maksudnya sulit juga gitu, apalagi kalau dibaca tadi sampai ke bawah kok tiba-tiba Yakub bergulat gitu dengan orang ini gitu kan. Iya. Terus udah habis bergulat dia minta diberkati sama orang ini gitu. Berarti kan Yakub dalam kesadaran orang ini bukan orang biasa gitu kan. Makanya dia minta diberkati sama orang ini gitu kan. Tapi kok kalau Yakub sadar orang ini bukan manusia biasa, tapi diajak bergulat gitu. Jadi makanya pas pertama baca agak ini juga sih gitu. Tapi terus coba pelajarin gitu kan, benar-benar lihat konteks-konteksnya. Dibilang kalau manusia ini ya sebenarnya itu maksudnya Yakub lagi bergumul sama Allah gitu kan, dengan malaikat Tuhan gitu. Kalau misalnya aku pribadi ya literal gitu, maksudnya nggak ada konteks-konteks yang aku lihat ini cuman sebagai lambang atau sebagainya gitu. Karena ya maksudnya detail ini kan ada secara maksudnya kronologis gitu kan, maksudnya dari malamnya si Yakub bangun dan sebagainya gitu, bukan dia diberi penglihatan dan sebagainya gitu. Jadi kalau aku pribadi ya ini memang peristiwa beneran gitu. Maksudnya kan tadi di ayat sebelumnya juga ada sosok yang menghampiri Yakub gitu kan, dan mereka pun mengatakan mereka ini dikatakan di ayat 1 ini bala tentara Allah gitu. Jadi kalau aku pribadi sih maksudnya benar-benar emang
Tuhan mau ngomong sama Yakub secara benar dan langsung gitu. Jadi memang ini kisah Kejadian nyata yang benar. memang diceritain buat kita. Iya betul, karena Ini ya. di konteks-konteks ayat-ayat setelah itu pun dibilang Tuhan memakai konteks ini buat jadi gambaran ajaran buat Israel nanti ke depannya itu untuk mengandalkan Tuhan gitu, nggak mengandalkan kekuatan sendiri lagi ini. Jadi harusnya ya kejadian benar karena kan Tuhan sendiri pakai buat jadi contoh gitu. Iya. Kalau dari Om Prana nih, Om Prana ngelihat cerita ini pertama kali apa langsung mikir bahwa apa ini dongeng ya, apa ini karangan atau apa? Iya. Sebenarnya kalau kita baca ini pun antara dua itu ya, antara percaya sama nggak percaya. Dibilang percaya, tapi kenapa manusia bisa berantem sama Tuhan ya kan, sama malaikat Tuhan ya kan, bisa dibilang seperti itu. Kok bisa? Padahal kan kita tahu bahwasanya Tuhan malaikat Tuhan itu biasanya kita asumsikan berbentuk roh gitu ya kan, gagah. Nggak mungkin dong manusia menang melawan malaikat Tuhan. Kalah lagi ya. Oh, kalah gitu. Kalah lagi dibilang lagi itu ya. malaikat Iya. Tuhan. Nah, dengan kata lain ya antara enggak dan iya dan tidak. Tapi di sini dibilang pada ayat yang keberapa tuh? Kejadian ini di ayat 32 sampai sekarang itu orang Israel tidak memakan daging. Berarti kan sebenarnya kalau ini merupakan suatu tradisi, Jadi sejarah. dan Benar-benar itu harus terjadi. diingatkan. Jadi benar-benar terjadi. Jadi untuk mengingatkan orang Israel ini pernah kejadian loh. Nah, berarti kalau menurut saya seperti kayak Phil bilang, dengan berbagai macam dukungannya yang seperti Bill, saya bilang ini beneran karena ini jadi tradisi sampai sekarang orang Israel nggak makan apa ini tadi, daging, pangkal sendi, pangkal pahanya yang menutupi gitu. sendil Yang pangkal paha. jadi, saya percaya sih ini benar-benar kejadian Jadi gitu, contoh Len. gitu Jadi ya. contoh gitu. Tapi menarik sih memang. Kalau aku juga termasuk salah satu yang percaya bahwa ini memang benar-benar terjadi kejadian, gitu. benar. Tapi aku sempat baca juga di beberapa penulisan gitu, ada yang percaya bahwa bahkan tafsiran Yahudi gitu ya, percaya bahwa ini tuh hanya bagian dari penglihatan sebenarnya. Lalu ada lagi yang bilang bahwa ini tuh sebenarnya bagian dari nubuatan. Ada lagi yang bilang ini hanya mimpi segala macem lah gitu. Bahkan beberapa umat Kristen, beberapa golongan juga percaya bahwa cerita ini adalah memang penglihatan pada saat itu. Gitu, karena mereka juga mungkin berpikir ya bagaimana kok bisa bergulat Bergulat sama langsung malaikat gitu Tuhan. kan. Terus Tapi menang lagi. ada yang menarik juga ketika aku baca lagi di beberapa tulisan juga menuliskan seperti ini, ketika sebenarnya pergulatan itu ketika Yakub menang atas manusia itu yang tanda kutip manusia itu, sebenarnya dia sedang mengalami kekalahan. Jadi sebenarnya ketika dia menang dia kalah. Makanya kenapa setelah dia melakukan pergulatan dia sempat mengakui kan, kayak dia tuh meminta maaf gitu. Kayak dia bisa dibilang dia mengakui kesalahan lah intinya. Setelah dia melakukan pergulatan. Nah, setelah dia melakukan pergulatan dia merasa seperti makanya dia stay gitu. Dia suruh stay, tolong berkati aku. Sebenarnya dia ngerasa bahwa dia tuh kalah. Dari pandangan Tuhan dia menang. Dia menang karena apa? Karena egonya lebih tinggi daripada manusia itu. Jadi dia kayak istilahnya nggak mau dengerin lah gitu. Jadi menurut pandangannya tuh dia sebenarnya kalah karena dia sudah memenangkan pertarungan dengan malaikat itu. Dan yang menarik lagi memang kalau kita lihat itu dia sempat ya di ayat yang ke ini nih, di ayat yang ke 26 di situ kan biarkanlah aku pergi karena dia itu 24, lalu tinggallah Yakub seorang diri dan laki itu bergulat dengannya sampai fajar menyingsing, dari malam sampai pagi. Nah ini juga dituliskan bahwa memang dia itu adalah orang yang tadi gigih, orang yang tekun. Ketekunannya itu ya itu mengejar berkat itu. Jadi dia tahu dan dia tahu bahwa tadi lagi di ayat yang ini yang dia berkata
Oh, iya, yang dia bilang bahwa aku ini sebenarnya beruntung nih yang dia memberikan nama tempat ini loh. Ayat 30. Ayat 30, Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Padahal posisinya di situ dia menang kan? Padahal posisinya dia menang, tapi dia merasa bahwa nyawanya tertolong. Iya. Iya. Berarti kan dia tahu bahwa ketika dia menang tuh sebenarnya ada sesuatu yang akan terjadi. Setelah di situ makanya dia menyadari bahwa itu tuh nggak benar, kemenangannya dia itu justru nggak benar. Nah kalau Bang Pi lihat gimana nih? Dari ayat 30 ini juga ketika dia menyadari bahwa nyawanya tertolong ternyata. Iya, kalau dari pembahasan yang lalu pun udah dibahas gitu ya soal kisah hidupnya si Yakub ini gitu. Dan aku juga kan kemarin nonton juga kan yang itu kan ngikutin. Memang menarik juga gitu dari awal kisah hidupnya si Yakub ini, bahkan dari namanya dia sendiri pun pertama diberi nama kan dari Kejadian berapa tuh 25 ya kalau nggak salah, ketika dia dilahirkan, dibilang karena dia memegang tumit saudaranya, maka dia dinamakanlah Yakub. Terus di Kejadian 27 ada lagi dibahas ketika peristiwa perjanjian berkat kesulungan. Esau pun bilang lagi nggak heran lah namanya Yakub, dia 2 kali menipu aku dan sebagainya itu. Jadi terus kejadian yang lalu juga yang dia sama Laban, emang menarik gitu ya kisahnya si Yakub ini. Dia soal berkatnya ini tuh dia benar-benar segitu cerdiknya untuk mengupayakan sesuatu yang terbaik gitu. Nah, tapi kita lihat gitu di Kejadian 32 ini sampai ibaratnya dihadapkan terakhir kejadian dia di antara 2 posisi yang gak enak itu. Yang tadi dibilang dia kayak masih mau mengusahakan kekuatannya sendiri gitu. Dia masih coba cari cara sebagaimana caranya pokoknya untuk bertahan dan untuk kabur gitu. Tapi ya ini kalau kita baca, untungnya dia di masa-masa seperti ini dia masih mengakui kesalahannya, masih mengakui keiniannya. Kalau kita baca yang tadi tuh ada dia mengakui kesalahannya gitu kan. Nah, di kesempatan yang terakhir ini juga mungkin dia mulai menyadari gitu kali ya, ketika bergulat sama manusia ini, udah ya itu tadi dia udah menang pun, tapi terus akhirnya ya balik lagi ya tadi, entah dia sadar atau enggak ini manusia dalam tanda kutip gitu, ketika manusia ini bilang izinkan aku pergi gitu. Fajar udah mau menyingsing. Nah mungkin entah ya gimana ya, maksudnya tafsiran dia mungkin tersadar kalau malaikat ini mau meninggalkan dia gitu. Nah makanya dia minta diberkati dulu gitu. Nah jadi dia di ujungnya ini, di cerita ini dia akhirnya menyerahkan, mengaku kalah gitu. Yang tadi dibilang di ayat 30 itu, makanya dia bilang, yang tadi Ren bilang, dia padahal menang gitu, tapi mungkin dia menyadari gitu kalau bahwa sebenarnya itu ya dia kalah gitu. Nah akhirnya makanya kalau kita lihat di sini, akhirnya Tuhan masih memberkati si Yakub ini gitu. Iya, itu dia. Terus kalau dari Om Rahana gimana? Mengenai yang itu tadi, lihat hal ini. Iya. Kesimpulannya apa? Masa udah kesimpulan aja? Bukan. Kan belum penutup. Soal dia bergulat tadi sama. Ya, dari menurut saya sih hasil
yang cerita ini adalah mengapa ini merupakan suatu bukti untuk mengingatkan bangsa Israel gitu. Kejadian ini, peristiwa ini untuk mengingatkan bangsa Israel bahwasanya bagaimanapun juga itu tetap selalu ada pertolongan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel. Sehingga pada saat dalam segala keadaan pun orang Israel mengingat bahwasanya Tuhan itu selalu menolong dia. Kemudian gitu. Dan yang kedua, dalam menghadapi segala sesuatu itu jangan lupa untuk meminta berkat daripada Tuhan sebelum menghadapi segala sesuatu. Gitu aja sih Ren kalau menurut saya mengenai hal kejadian ini. Nah, dia itu kan kalau kita lihat di kejadian itu akan merujuk ke Hosea pasal yang ke-12 kan. Di ayat yang ketiga. Hosea 12 ayat yang ketiga. Iya, Hosea 12 kita mulai dari ayat yang ketiga itu kan dibilang Tuhan mempunyai perbantahan dengan Yehuda. Dia akan menghukum Yakub sesuai dengan tingkah lakunya dan akan memberi balasan kepadanya sesuai dengan apa yang dia perbuat kan. Dan di dalam kandungan ia menipu saudaranya. Dalam kegagahan ia bergumul dengan Allah. Lalu ia bergumul dengan malaikat dan menang. Di sini dikatakan, lalu ia menangis dan memohon belas kasihan. Di situ memang benar, berarti dia merasa bahwa ketika dia menang itu bukan menjadi suatu kemenangan sebenarnya. Dia merasanya seperti itu, bahwa itu justru menjadi kekalahan. Makanya kenapa bisa kita lihat setelah itu dia meminta berkat kan. Dia meminta berkat. Nah, bahkan ada juga di penulisan yang bilang seperti ini, bahwa itu seperti pandangan orang ketiga. Jadi di situ si Yakub sama malaikat sedang ribut, bertarung. Iya, lalu terus tadi kan kita sempat ngobrol ya Bang Pil ya tentang terjemahannya kan. Iya. Dia dipukul atau diapain? Bahkan di King James dibilangnya disentuh. Wrestle. Oh iya di King James-nya touch doang dibilang. Iya, disentuh kan. Pahanya. Nah, memang di beberapa pada akhirnya banyak yang mempercayai bahwa itu disentuh. Tapi ada juga yang mempercayai ketika disentuh ini pandangan ketiga. Jadi misalkan ada Yakub, ada malaikat Tuhan. Di sini Tuhannya hadir. Oh, Tuhan. Di sini Tuhannya hadir nih. Iya. Nah, Tuhan itu di situ bahasanya menarik pinggul. Menarik pinggul. Jadi pinggulnya tuh diginiin supaya berhenti berkelahi. Diginiin, nah itu patah tuh. Waduh, ngeri ya. Kenceng tarikannya. Jadi nariknya kekencengan, patah. Nah, ada yang mempercayai seperti itu. Tapi balik lagi di luar kepercayaan, entah ditarik, entah disentuh, tapi memang intinya kan mau menunjukkan bahwa kegagahan manusia itu memang harus dihancurkan kan. Iya. Jadi semuanya pada akhirnya harus bersandar diri sama Tuhan. Seperti itu. Nah, kalau Om Prana sama Bang Pil, pernah nggak sih ngerasa bahwa ada di titik dimana wah kayaknya gue nggak butuh Tuhan nih, gue bisa nih ini nih gitu. Ya, mengenai suatu saat di mana saya bisa merasa bahwasanya saya bisa melakukan atau menyelesaikan masalah dengan kekuatan saya sendiri sih, sebenarnya pernah saya alami hal itu. Apalagi kalau menurut saya hal itu merupakan suatu permasalahan yang menurut saya kecil gitu loh. Tapi kan sebenarnya dalam segala permasalahan pun baik besar ataupun kecil tetap bukan karena kekuatan dan gagah kita menyelesaikannya. Walaupun kita bisa menyelesaikan, tapi selama kita masih ada, masih hidup, itu juga bukti penyertaan Tuhan. Jadi walaupun menurut kita masalah itu kecil, tapi selama kita masih hidup, kita masih bisa menyelesaikan itu tetap juga karena kekuatan daripada Tuhan untuk menyelesaikan itu. Begitu menurut saya, Ren. Kalau Bang Pil pernah ngerasa ada di titik kayaknya nggak butuh Tuhan nih, kelar nih masalah nih sendiri? Mungkin kalau secara langsung mikir kayak gitu nggak pernah kali ya. Cuman ya tadi Pak Prana bilang gitu, kadang-kadang kalau masalah kecil, masalah sepele gitu, ya lupa minta pertolongan Tuhan gitu. Ya kan jatuhnya sama aja, secara nggak langsung menganggap gampang ini gitu. Jadinya nggak ini gitu. Ya kita manusia cenderung kayak gitu kan. Maksudnya kayak soal berkat aja gitu kan. Kita ngucap syukur berkat-berkat gede gitu kan. Kita ngucap syukur gitu. Tapi yang
hal-hal yang seperti napas dan sebagainya, ya kita kadang-kadang lupa gitu kalau itu juga sebenarnya anugerah yang luar biasa gitu. Nah, sama juga sama permasalahan hidup gitu. Kadang-kadang hal-hal yang sepele ini ya udah, maksudnya kita jalanin aja. Oh, apalagi apa udah terbiasa gitu, maksudnya ngalamin masalah ini, ya udah anggapannya nggak doa lagi tuh, minta tolong gitu. Tapi kalau masalah-masalah yang sulit, yang gede, baru ingat doa kan. Kayak Tuhan tolong gitu. Tapi ya itu tadi, sebenarnya ya jatuhnya sama aja kan. Maksudnya kita ada di posisi itu gitu. Kita ngandelin kekuatan kita sendiri gitu, bukan minta pertolongan Tuhan. Iya, sama kayak Yakub sebelum ditolong lah ya. Kita semua Iya. manusia pasti pernah ngerasa kalau ini bisa lah. Iya. Apalagi kalau kita mengerjakan gitu segala sesuatu yang memang itu bidang kita. Nah, Ya kan? Kita ngerasa nggak butuh lah, atau memang itu hal yang sudah biasa kita kerjakan. betul. Iya kan? Bahkan gampangnya tuh kayak mungkin kita lagi nyetir, entah motor, entah mobil, kan kayak setiap hari Betul. ngelakuin gitu. Kayak buat apa lagi sih minta penyertaan sebelum berangkat gitu. Karena bisalah sampai, biasanya juga kalau lupa nggak ada masalah. Ya itu sih hal-hal kecil yang kita tuh kadang suka lupa. Terus kalau balik lagi ke konteksnya, memang kalau tadi kita balik ke Hosea dulu, di mana ayatnya diinin, itu di kebawah kan Tuhan masih bilang terus tuh bahwa di battle dia bertemu, di battle tuh si Yakub bertemu dengan Tuhan. Yaitu yang di mana itu kan dipukul pangkal pahanya, Ditarik. ya, yang sedang bergulat itu. Dan di sanalah dia berfirman kepadanya, yakni Tuhan Allah semesta alam, engkau ini harus berbalik kepada Allahmu, pelihara kasih dan hukum, nantikanlah Allahmu senantiasa. Nah, di situ mungkin dia baru merasa bahwa oh iya benar, ternyata memang dia harus kembali ke Tuhan atas segala apa yang telah dia kerjakan, atas segala apa yang telah dia rancangkan. Seperti itu sih kalau aku ngeliatnya. Jadi memang mungkin manusia harus sampai ada di titik itu dulu kayaknya. Iya kan, yang kemarin pembahasan kemarin juga Pak Prana kayaknya ya ada sempat singgung juga gitu. Kita kebanyakan manusia harus ada di titik itu gitu, diketemuin sama masalah baru inget gitu. Kayak dia itulah tadi, maksudnya kalau kita udah terbiasa terus ya, maksudnya udah jadi profesi dan sebagainya, pokoknya hal-hal yang kita kuasai biasanya kita lupa gitu. Kayak memulai ya sama lah, maksudnya kita tarik ke bahkan pelayanan sekalipun gitu kan. Kebanyakan mau mulai pelayanan ya berdoa gitu kan, minta tuntunan Tuhan dan sebagainya. Tetapi saat semua jadi kebiasaan, diberkati lancar gitu kan, ini udah terbiasa segala macem, kadang-kadang kita lupa kan, oleng kapalnya. Kapal miring, iya, kapten. kapalnya oleng. Terus ya udah jadi ini udah biasa seperti itu. Nah, ini makanya tadi kalau ditanya ini maksudnya kejadian nyata atau mitos tadi, ya balik lagi kan pada kenyataannya ini benar-benar Tuhan pakai gitu, maksudnya untuk jadi pembelajaran, jadi contoh kalau ya kamu itu harus ngandelin aku gitu, nggak bisa pakai kekuatan kamu lagi sendiri. Bahkan sampai nama si Yakub pun diganti kan sama itu. Jadi benar-benar ya itu sih, diingetin banget, dijadikan contoh banget gitu. Nah, ini mungkin terakhir nih ya, bagaimana Tuhan mengubah nama dia. Iya. Ya kan, kita lihat awalnya Yakub menjadi Israel gitu kan. Ya kalau kita tahu nama Yakub itu tadi artinya apa, Bang? Ya itu balik lagi sih, banyak tafsiran dan tulisan. Tapi kalau kita lihat di pertamanya nama Yakub itu di Kejadian 25, dia yang memegang tumit ya. Dia yang megang tumit. Tumit itu. Dia yang memegang tumit. Pokoknya artinya ya kurang baik lah gitu. Kalau tafsiran juga banyak tadi sempat lihat
ada yang jadi penipu dan sebagainya gitu-gitu. Makanya Dan kurang baik ya. ya jadi kurang baik gitu konotasinya. Nah, sampai akhirnya dirubah menjadi Israel. Yang artinya Yang Israel akhirnya dia yang bergumul dengan Allah ya, pejuang Allah dan manusia, pejuang Allah gitu ya. nah itu. Jadi memang seumur perjalanannya gitu kita lihat memang dia wrestle ya. Jadi memang dia gulat gitu ya. Iya. Mulai dari di kandungan aja sampai dibilang pegang tumit kan segala macam. Nah, memang dia bergulat dengan banyak hal gitu. Kalau kita sudah bahas kemarin di rumah Laban pun dia melakukan ya banyak itu yang harus dia lewati. Iya. Sehingga perubahan nama itu. Nah, kalau Om Prahana lihat perubahan nama itu penting nggak? Ya kalau menurut saya sih terlepas dari masalah perubahan nama ya Ren. Namun dari masalah perubahan nama ini pun kita bisa narik suatu pelajaran bahwasanya setiap orang itu dalam kehidupannya itu selalu mengalami perubahan. Apalagi dari si Yakub ini kita bisa lihat bahwasanya dari seseorang yang memiliki arti jelek berubah menjadi sesuatu yang memiliki nama yang memiliki artinya bagus, di mana ini merupakan jadi cikal bakal suatu bangsa pilihan Tuhan gitu loh. Nah itulah tadi perubahan nama memang terlepas dari perubahan arti perubahan nama, kita hidup di dunia ini harus selalu menjadi yang lebih baik dari yang negatif menjadi yang positif dalam kehidupan ini. Jadi dari manusia berdosa menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Nah itu aja dari pelajaran pergantian nama itu yang dapat saya sampaikan, dapat menjadi pelajaran bagi kita, yaitu tadi perubahan hidup juga diikuti dengan perubahan hidup. Gitu Ren kalau menurut saya. Kalau Bang Pel ngeliatnya gimana? Karena kan sebelum Tuhan berkati kan saat itu, kenapa harus pakai nanya nama dulu kan? Padahal kan ya nggak usah ditanya pun sebenarnya Tuhan sudah tahu kan, sudah tahu. Tapi kenapa harus ditekankan kan? Memang mungkin ya itu karena Tuhan pengen merubah itu tadi. Kalau kata Om Pran, kalau menurut Bang Pil ada kepentingan nggak di dalam situ? Kepentingan dalam perubahan nama itu? Harusnya ada sih. Makanya kita kenal pepatah nama adalah doa. Dibilang nama adalah doa. Sebenarnya ya lucu juga sih kalau kita lihat ceritanya nama dia dikasih seperti itu ya gitu. Tapi terlepas dari itu semua ya balik lagi. Kalau aku sih ya mempercayai memang ya nama adalah doa gitu kan. Maksudnya ketika kita memberikan nama kepada anak kita ya harusnya ya kita melepaskan berkat gitu kan. Kita pingin anak kita jadi seseorang yang hebat lah gitu dari nama tersebut gitu. Jadi makanya mungkin yaitu Tuhan mengganti nama si Yakub ini terlepas dari arti sebelumnya atau bagaimana, tapi yang pasti yang jelas Tuhan mau yaitu tadi memberikan menjadikan ini teladan gitu untuk ini sebagaimana kehidupan Yakub yang bisa kita bilang diubahkan gitu kan. Nah Tuhan mungkin pengen dia juga selalu ingat gitu ini, makanya namanya dirubah biar si Yakub ini terus berjuang bersama Allah dan nggak pakai kekuatan dia sendiri lagi gitu. Kalau ini kita sudah berada di penghujung acara nih. Penghujung acara. Nah, aku pengen ada satu kesimpulan mungkin atau satu yang bisa dibagikan gitu yang Om Prana dapat, yang Bang Pil dapat setelah kita lihat bahwa ada pergulatan nih dari Yakub dan malaikat Allah itu atau manusia dalam tanda kutip itu. Jadi kesimpulannya nih sekarang di akhir pembicaraan kita nih Ren. Betul. Udah boleh disimpulkan. udah boleh. Ini waktu yang tepat. Jadi ya seperti kita bicarakan nih sekarang, kemudian episode sebelumnya juga kan memang ini Yakub nih pribadi yang luar biasa. Kalau menurut saya komplit nih dia. Dia di satu saat dia mengalami mengandalkan kekuatan sendiri, tapi kemudian di pembacaan kita berikutnya dia ternyata bilang bahwasanya dia nggak bisa mengandalkan kekuatannya juga. Akhirnya dia mengakui bahwasanya Tuhan memiliki kekuatan di atas segala-galanya. Ya menurut saya pelajaran yang kita bisa ambil itu bahwasanya
Jangan pernah mengandalkan kekuatan sendirilah, andalkanlah kekuatan Tuhan. Karena dengan mengandalkan kekuatan sendiri, kekuatan kita terbatas dan nggak mungkin ada segala sesuatu hal yang bisa kita selesaikan sendiri. Namun dengan mengandalkan kekuatan Tuhan, kita mampu menyelesaikan segalanya. Gitu kalau menurut saya sih, Bro Rin. Oke. Kalau dari Bang Pil, luar biasa banget. Luar biasa ya, Iya. Pak Prana. Kalau gitu saya sama aja. Oh sama? Oh ya udah. Enggak lah. Kalau aku pribadi ngelihatnya ambil dari ini ya, maksudnya yang tadi itu memang kalau aku pribadi di ayat yang dia bergulat sama manusia dalam tanda kutip ini menarik banget gitu ya. Kalau tadi dibilang banyak yang menafsirkan juga ini ibaratnya bukan bergulat biasa, maksudnya aku pun ya bisa mengimani juga seperti itu gitu. Maksudnya karena hasil dari pergulatan atau pergumulan Yakub ini dari malam sampai fajar ini menghasilkan sesuatu yang luar biasa gitu. Kalau aku lihat ada dua, karena pergulatan Yakub dengan Allah ini kita anggap itu Allah ya, kita percaya imani itu Allah. Ya kita bisa tarik dari Yakub di akhirnya itu dia menyadari gitu kalau hidup dan kesejahteraan hidupnya ini nggak lagi bergantung sama dirinya sendiri gitu, tetapi hanya pertolongan dan bimbingan dari Allah saja gitu. Karena seperti yang tadi udah sempat disinggung-singgung di Zakaria 4 pun itu dijadikan contoh bahwa berkat Allah akan diberikan saat kita mengandalkan Allah, bukan kekuatan kita sendiri. Dan juga bergumul sama Allah ini sampai saat ini pun masih sangat diperlukan. Walaupun terlepas tadi jadi perdebatan kan, itu beneran bergulat fisik atau nggak fisik, ya. Tetapi konteksnya adalah bergumul sama Allah itu. Jadi aku yakin di masa saat ini pun gitu, kita manusia harusnya tuh bergumul sama Tuhan. Kalau kita mau diberkati, mau mendapatkan berkat yang terbaik, ya kita harusnya bergumul sama Tuhan. Karena sehebat apapun dan kuatnya kita, berkat dari Tuhanlah yang akan diberikan kepada kita gitu. Kita mau kerja keras seperti apapun, ya berkatnya itu datangnya saat kita bergumul sama Tuhan gitu. Setuju sih. Jadi aku juga mempercayai bahwa entah ini adalah hiperbola gitu atau memang benar-benar pergulatan secara fisik, ya memang kita harus bergulat gitu ya. Dan posisinya kita jangan memenangkan pergulatan itu. Betul. Karena memang kita yang ada masalah nih sebenarnya, kita datang sama Tuhan gitu. Jadi kalau dari aku kesimpulannya memang hidup itu perjuangan. Entah itu pokoknya lakukan yang terbaik yang kita bisa, tapi tetap apapun yang kita lakukan mengandalkan Tuhan. Biar Pastinya. Kehendak Dia yang jadi, bukan kehendak kita. Gitu. Oke. Sampai ketemu semuanya teman-teman. Sampai ketemu sahabat Warriors. Dan saya pamit undur diri, Reinhard Yeskiel. Saya Phil. Sama dengan saya juga Prana. Sampai bertemu di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus semuanya. memberkati. Tuhan Yesus memberkati.